umur pendek, nilai pahala yang disiapkan Allah jauh lebih hebat. Umat dulu wajar solat seorang-seorang, baik tu umur 1000 tahun. Nabi Adam umur 950 tahun. Nabi Nuh wajar solat seorang-seorang. Kapan solat berjemaah? Setelah hijrah. Kini umur ketek-keteknya. Standar Nabi itu kan 63. Kalau syukurlah lah ada yang 80, 90, ada yang 95. Jadi salat ke masjid, ke musola, ramai-ramai yang suku berdebat bagai, oh enggak, padusi itu perempuan tu salat di rumah. Dari situ lalu salat dalam kamar. Lepas dia saya mengecek kan sudah tu. Lah bu, lah sebenarnya. Bila ibu salat dalam kamar tu, apabila dalam perjalanan ke masjidmu salat tu tidak aman. Dulu, di zaman dulu, asado pandai perempuan yang keluar, itu diambil di orang-orang Quraisy itu. Inyo telanjangi, inyo gaduh, tidak aman di rumah kata Rasul. Dan kedua, bila perempuan tu solat di rumah, kalau ada suami awak sakit, mau hadapi suami itu wajib solat ke rumah masjid tu, semua solat tu sunnah. Abian suami ibu dulu, bela kiawak dulu. Jampai jo, kok nyampang ibu pai ke rumah saji, laki awak di rumah serang sakit, maninggalnya, mangarutunya, ibu ndak masuk sarugo dah, masuk neraka. Karena ada syaratnya sampai masuk sarugo tu ibu-ibu. 1. Solat 5 waktu. 2. Puasa Ramadan. 3. Menjaga kehormatan diri dan keluarga. Nang kampe redha suami. Suami mangarutu. Kan dak redha tu dah. Jangankan masuk surga, neraka bayinya. Makanya redha suami. Dan 3, bila perempuan tu solat di rumah terlalu rancak, terlalu cantik, balabih rancaknya, patah liye orang macam liye, onde bini siatu tu. Baru solo orang gara-garanya di rumah. Usah saja. Umur lah 90 lah. Lah karipui sadonyo. Lah bantu tawang buah bui saya. Orang awak datang ke musola, ke masjid, orang melengah-lengah saja. Aman datang. Karena salatul jamaah afdal, lebih utama dibandingkan dengan salat sendiri. Jamaah kalau salat seorang berapa bandingannya bu? 27. Sekali ibu salat maghrib di Sikoa, di surau, di musola sama jo 27 kali di rumah. 27 kali berarti sama jo 27 hari. Kan hampir sebulan lah tu. Makanya jangan di rumah je solat tu. Ramaian musola. Ini kadang-kadang ada je hobi berdebat bagai. Orang-orang hobi berdebat tu tidak perlu dilayani. Abaikan saja. Awak jelek perbanyak amal. Bukti 1 dalam Al-Quran, aqimus shalah. Itu perintah, pelamar bapak ibu yang ahli bahasa Arab. Dirikan salat. Watuz zakah, perintah. Yang 3, warka'u ma'ar raki'in. 3 perintah Allah situ. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Di mana orang rukuk bersama tu? Di masjid, di musola, salat jamaah. Ramai masjid musola. Kata sahabat, ya Rasul, saya udah tua, terus butuh, jadi ndak ada nak kami membiang ke rumah masjid dah. Tu perlu je datang ke masjid salat berjamaah ya Rasulullah. Oh begitu. Ya Rasul. Anta sami'atu nida? Apakah engkau mendengar azan? Sami'atu ya Rasul. Fa'ajibhu. Wajib datang. Orang gae butuh, ndak ada nak kami membiang ke rumah masjid, tak dengar suara azan, datang ke musola. Badan gadang, awak sehat, butuh indah, rumah balanci-lancian je suruh je musola Nurul Ikhlas wa. Tak dengar suara azan, pakak dah lah dah, ndak datang dah. Alasan awak besok di akhirat, cobalah. Saya lihat dalam Al-Quran itu,
Ma salakakum fi saqar. Kan itu pertanyaan tuh. Oi, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu. Itu kan jamak tu. Satu Allahnya menjawab. Satu Allah itu berarti seluruh penduduk neraka tu menjawab. Jadi solat tu lahadu dari saja Nabi Adam. Seluruh menjawab qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tidak solat. Masa rumah kan dekat musola Nurul Ikhlas. Iyo rumah lain dekat tapi sembahyang indah. Oh begitu ya? Yo. Jadi tidak ada alasan awak besok dulu. Bandingan cuma orang gaek tadi tu. Lah gaek butuh dak ada kau bimbing. Didik diri awak, keluarga awak. Kalau bapak-bapak ala rajin datang ke musola, bini awak lain. Kalau dua bini awak bawa keduanya. Ndak ada. Bawa keduanya. Kalau tiga bawa ketiganya. Lai boleh bawa. Masa indak? Dalam Al-Quran kan boleh mah. Ha? Ndak boleh dah. Masya-Allah. Birang sibuk mah. Bagi bapak-bapak yang hobi atau yang berniat untuk poligami, jangan senang dulu. Bila Nabi itu babini lebih dari cie setelah istri pertama itu meninggal. Lah mati bini itu aku bini je lah. Ko bini kadang yo baru duit. Cie itu Nabi dah awak kena bini lah je lah. Itu kadang Sarawak awak nemu itu mah. Fa'ilan ta'dilu fawahidah. Kalau tidak terlalu berlaku adil, jangan cukup satu saja, serang seorang itu sudah baik. Jadi solat berjamaah tidak ada tawarnya itu. Ramain musolah awak leh. Kau ndak awak kamu ramain sia. Nah jadi kau dapat anak-anak awak dibawa. Leh sayang kanak bu. Lain dah. Bagi bapak ibu yang ada anak, bawa ke surau. Biasanya ke surau, ke musola. Biasa solat berjamaah. Umat Nabi, tolong sekali lagi solat jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Solat itu beda antara orang beriman dengan orang kafir. Bainal abdi wal kufar tarakus solah. Andai kanawa indah puasa kadang-kadang ada tinggal, masih dianggap sebagai orang Islam. Awak tidak ada kepiang untuk pergi haji dan umrah do, masih dianggap sebagai orang Islam. Kadang zakat bayi yang kadang tidak, masih dianggap orang Islam. Kalau tidak solat dia kafir. Man taraka shalah faqad. Ada qad di sana. Qad itu taukid dalam ilmu bahasa Arab. Penguat. Siapa yang meninggalkan solat maka sungguh dia telah kami mengecian karena kandungan beliau Fatimah solat sayang, solat. Saya Rasulullah bapakmu tidak bisa menolong di akhirat kalau engkau tidak solat. Solat sayang. Kan bisa saja Rasul ngomong Fatimah tenang saja, nanti di akhirat ada papi. Ya, tidak usah solat. Bisa. Bagi Rasul dan anak awak bapak ibu kalau mau ada perlombaan, kalau tidak menjalankan tuasa nak nyodon main poli, main basket, main takraw, asa hilang, maghrib habis, isya pun lewat, pulang malam beko subuh lalu lu. Awak sayang jo karena awak kecil awak. Kalau sayang awak selama ini dunia akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu kan gambaran Allah itu. Nyampang rumah awak tabaka jam 3 malam. Nya namanya malang dak dapat itu lak mah. Muju dak dapat diraya. Api lah kadang anak je cucu sedang lalu. Ba awak apa dia lalu atau awak jagoan? Babu, api lah kadang juga. Jagoan kan? Kau nak namanya jago ba? Dia lo diri. Cuma yang tu untuk adu menyelamatkan anak supaya nak tawakal. Itu api dunia baru. Api akhirat besok siapa nak menyelamatkan? Tidak ada. Selamayan kini. Maka dari ketik teraja-raja lah kadang terbawa-bawa lah tubuh terubah tidak kamati jadi parangai. Biasa dari ketik anak awak solat. Kalau dibiasakan insya-Allah Bapak Ibu. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik
tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Bu. Panjang umur, Bu. Baik. Labakan lamang tu. Biko sila deh. Kalau ada nang kadi kaluan biko salah. Kalau ndak biko ndak nyambung pula nanti ayat-ayat Allah yang kita baca. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan insyaallah zahir dan batin. Kita masih diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan, dan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan hati. Alhamdulillah. Karena tidak semua orang memiliki itu. Umur lain panjang tapi tidak sehat. Lain sehat waktu tu tidak ada. Sampai tarwih se waktu ke surau tu. Umur panjang, badan sehat, waktu ada tapi tidak istiqomah. Awak alhamdulillah tu ada tu. Makanya sampai ke surau musola musola Nurul Ikhlas. Awak dah biasa manggil surau kan. Maka oleh sebab itu mari kita syukuri selalu. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak RW, Bapak-bapak RT di lingkungan RW 14. Kembali ya Pak ya. Bapak Ibu pengurus Musholah Nurul Ikhlas, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, orang tua kami, anak-anak kita yang hadir bersama kita, semua kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu, memang suara agak serak Pak Haji, karena memang hari Kamis dan hari Jumat kemarin full di Kabupaten Agam. Dalam rangka juga ini peringatan Maulidun Nabi. Karena memang itu
Pemda yang mengadakan tentu Pemda menservis dengan sebaik-baiknya. Biasanya awak lalu di rumah, kini lalu pakai AC di hotel. KO duitnya. Kalau di AC memang tak kuat awak baji, tak kuat. Biasa Ramadan 30 malam 30 subuh aman insyaallah. Aku kapatang sama malamnya lalu. Tapi gitulah kelemahan kita. InsyaAllah, alhamdulillah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa hadir bersama kita. Tadi Pak RW awak lah menyampaikan, jaga kesehatan itu penting karena memang cuaca memang mulai tidak menentu. Awak sejago-jago kini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita tidak lama. Bu, lihat aja lah Bu, mengantuk Bu? Tidak, lihat sebab lain tidak tu. Kalau siap maghrib awak mengaji, biasanya ada waktu solat isya. Mau tidak mau alarm isya babuni awak berhenti. Kalau kini ku sesudah isya, alarm mana kena tunggu lagi? Subuh. Ancak awak buat perjanjian dulu sampai jam berapa awak. Ancak jale-jale Bu. Beko jangan mengecek seorang sama ke. Nah lain lah tak kalau. Habis sudah saja. Oh iya dah. Habis sudah saja. Baik, Bapak Ibu, kalau di jam belakang baru jam 9:30 lah. Kurang. Hah? Jam tua. Ambo tentu celik ke situ. Nah iya, jam 8:30. Jam 9 awak selesai lah. Itulah lama tu mah. Ya. Ndak mati dah baterai habis gitu. Api baterai habis. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makasih Bapak pengurus yang telah memanggil kita ke sini bisa silaturahmi. Beliau adalah orang tua kami, sahabat dari Mintu Wombo. Terima kasih Haji yang telah gigih darui berkomunikasi. Rencanakan malam minggu, tapi karena malam minggu kita sudah ada di Pegambiran. Malam ini yang 04 insyaallah. Gitu. Malam kini sebenarnya dimintalah diurang, tapi dia lado akad juga beliau. Digeser yang di Limau Mani. Mohon maaf Bapak Ibu, itulah tugas juru dakwah. Dan belum seberapa. Kalau Nabi dan Rasul, para sahabat, orang-orang yang hidup dulu jauh lebih berat dari itu. Kalau masih mendingan, listrik ada, AC ada, kipas angin ada, jalan rancak. Kalau dulu di zaman Rasul, saya salah kondisi listrik tak ada, jalan entah berentah, padang pasir, batu-batu jauh lagi, berat. Tapi itulah namanya perjuangan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat yang ke-31 Allah menjelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasul. Jadi kalau awak mencintai Allah, menyembah Allah, ibadah ke Allah, taat ke Allah, fattabi'uni, ikuti Rasul. Ba'acarowe, gimana strateginya, apa yang harus diikuti. Kalau itu kita lakukan, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Begitu kata Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Baik Bapak Ibu, ini yang coba kita kupas sedikit menjelang jam 9. Kalau memang Allah menjelang jam 9 lagi tahu buku ya Bu?
Kalau tak mereka kuih nak tak makan mereka dah. Lah dong buat lamang nak. Kalau di kampung aku malamang mereka. Mula maulid ke. Nyo ada maulud, ada maulid, ada mului. Sekalian dah. Makanya malamang di kampung aku tu. Sama-sama datang ke surau, masjid je musalla. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang harus awak ikuti. Karena kita tidak hidup di zaman Rasul. Beliau sudah tiada. Kenabian dan kerasulan selesai. Apa yang harus kita ikuti? Siapa yang harus awak ikuti? Maka itulah yang terpenting bagi kita. Tadi Ustaz kita sudah menyampaikan laula Muhammad, itu diskusi itu. Allah menyatakan, jikalau bukanlah karena engkau ya Muhammad. Itu kehebatannya Rasul. Kehebatan baginda Rasul dibanding dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Jadi ternyata Rasulullah itu luar biasa. Jadi adonyo ko dek karano Nabi Muhammad. Kalau ndak begitu. Yang kedua, namaku tidak akan disebut oleh hambaku, kata Allah, kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Di mana tu Pak? Dalam syahadat. Karena awak zigokan anak kita kan tak ada. Jadi kan tak perlu banyak galak-galak tu dah. Jadi ilmu sudah perlu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ternyata di dalam memahami agama itu ada namanya syahadat tauhid, ada namanya syahadat Rasul. Itu perlu. Tidak sah syahadat seseorang kalau hanya ke Allah saja, dan tidak diterima kalau hanya ke Rasul saja. Harus kedua. Makanya ada nama syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Rasul itu. Jadi sangat penting sekali. Makanya namanya dalam ilmu tauhid itu ada ma'rifatullah, ada ma'rifatur Rasul. Itu kaji orang lama-lama sebenarnya itu. Anak-anak muda-muda gini itu kan payah memahami itu. Anak muda gini kan perlu kan galak-galak. Gitu. Sakit-sakit parianya kucak parie beko, tiba di rumah tanya kau, kaji tadi zero, tu. Tentu dia milih gitu. Kalau ilmu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat yang harus awak ikuti. Saya lihat Al-Quran surah Al-Fat, surah yang ke-48 ayat 29. Selesai itu. Ada 4. Ada 4 yang harus kita ikuti. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu Rasul Allah. Orang-orang yang mengikutnya, yang bersama dengan Rasul itu, satu, asyidda alal kufar. Satu, nyompeknya lah selesai sampai kalah tu, walaupun tak sampai jam 9. Ibu lah makan tua. Karena awak datang kamari ko, ada ampek yang diberikan oleh Allah. Datang ke musalla ko, datang ke surau kini ko, ibu bapak datang awak kamari kini ko. Satu, yang datang hari kini ko, yang pertama sekali dia dapat nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan. Bapak ibu yang datang ke surau kini ko tenang. Bukti tenang, tiba dalam surau matu mangantua. Wih kadang galak ibu. Contoh, orang tenang mudah lalu. Kalau tak percaya cobalah. Kadang-kadang di rumah lah pakai AC.
lah sepiring bed, sepiring bed nemu itu. Kadang-kadang lah sampai jam 1, jam 2 malam. Putar kamari, ndak yo nemu lalu. Batu ndak tanam. Beko lah jam 2:30 baru nemu lalu. Sebuah payah tu. Jadi kalau di musola, kalau di rumah saji, apalagi kalau di Jumaat, mulai saya kati ketubahnya makaruh di belakang tu. Di situ tak ada dah. Tempat lain sering itu. Karena nampak dewa. Jadi orang yang hadir di majlis ilmu diberikan ketenangan oleh Allah. Bukti tanang tu, kalau lah mulai duduk, mata lah mulai mengantuk, apalagi kalau menyanda. Siap-siap nak menyanda. Tak ada bu, taruh menyanda tu. Taruh isalah. Tetapi nampak kok, kalau tak kalau ini tak ada. Nah, tidak boleh jangan bakaruah. So kalau bakaruah tadanga kamari bego dan masuk ibu ke YouTube. Karuah ibu tu nanti masuk YouTube tu. Gitu. Jangan sampai bakaruah. Nah. Dan jangan sampai maili lo. Tu. Baik, satu, Allah berikan ketenangan. Kalau orang hadir di majelis ilmu pasti tenang, damai, tentram. Yang kedua, wasyiyatuhumur rahmah. Allah berikan rahmat. Ikut dah satu orang yang dapat dah. Siapa yang dapat? Yang hadir ke majlis ilmu. Itu penting itu. Jadi rahmat Allah itu sangat luar biasa. Makanya di dalam salam itu sabanahnya lah selesai itu. Allah hebat. Assalamualaikum warahmatullah. Kan rahmat itu. Rahmat Allah. Jadi ucapkan salam itu adalah salam yang sangat hebat sekali dalam Islam. Orang yang diberikan rahmat yang hadir di majlis ilmu. Kemudian wa hafatzhumul malaikah. Para malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Akan hebat itu. Jadi ibu-ibu yang hadir di majlis ilmu, bapak-bapak kiniko yang hadir kiniko, malaikat memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan kita. Kalau di dalam ilmu tafsir, dosa yang dosa kecil. Kalau dosa yang gadang, tetap awak berhutang, bayi hutang, tidak bisa lunas sudah. Kalau kita syirik, taubat kepada Allah. Kalau durhaka kepada orang tua, mohon maaf kepada kedua orang tua, minta ridho. Karena dosa-dosa kecil. Jadi kalau hadir malaikat kini sama jawab tu, ini banyak malaikat di sini tu. Tak nampak ada waktu. Bahkan bisa tak temui musalla kau. Dek saking banyaknya. Jadi makanya penting. Baik Bapak Ibu. Yang keempat, siapa yang hadir di majlis ilmu, wa dzakarallah, Allah menyebut-nyebut, membangga-banggakannya di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya. Kan hebat itu. Itu dalam satu hadis itu. Hadisnya sahih. Yang kedua, yang hadir di majlis ilmu, salangkah ibu melangkah dari rumah, bapak melangkah dari rumah, berjalan menuju musola Nurul Ikhlas maka apa balasan dari Allah? Iaitunya diberikan oleh Allah langkah yang awak langkahkan, khutwah hasanah. Salangkah awak langkahkan itu balasannya iaitunya bikulli, dari tiap langkah yang kita langkahkan itu setahun pahala puasa sunnah dan qiyamul lail, salat malam. Ibu lah pernah puasa setahun tak berhenti-henti puasa sunnah? Pernah bu? Bu, lihat aja lah bu. Lah niang sama. Semangat lah. Ambolah semangat, ibu dah semangat dah. Kuih masih ada nak? Tak ada bu. Nyo menangis tu biasa macam tu. Tandanya lai
Lain masih jago je tu mah. Tapi kau tak jago dak nangis tu dah. Ya. Tadi Bu sampai di mana tadi? Pahala puasa sunnah setahun dan solat malam setahun. Cie langkah. Abara langkah ibu tadi dari rumah. Lai datang. Coba hitong mereka ni pas ke pulang. Start dari janjang tu hitong pada langkah sampai di rumah. Kalian sebeko. Ke pulang juga baik. Setiap langkah dibalas dengan pahala solat sunnah setahun dan qiyamul lail juga puasa sunnah setahun. Kan sangat luar biasa tu. Adima itu didapat hadir di majlis ilmu. Jadi kalau ada wirid Bapak Ibu, siko ada wirid? Ada Pak? Tidak ada wirid dah. Ada wirid. Oh kan banyak di sini perumahan. Perumahan. Perumahan tu kan awak ramai tu. Ada kan wirid di sini? Kalau tidak taluk sekali seminggu, 2 kali seminggu. Kau tidak taluk 3 kali seminggu. Nampak kau ada wirid. Kau tak bisa wirid malam, wirid subuh. Yang penting ada majlis ilmu. Kalau sudah ada majlis ilmu, kebaikan-kebaikan akan datang. Itu pasti. Kalau tidak akan haus. Di sini ada TPQ. Ada TPQ Ustaz? Tidak ada. Anak-anak banyak sih kau. Kalau ada anak, ada TPQ sih kau. Pendidikan. Rumah ibadah tu bukan hanya untuk solat. Masjid Nabawi Madinah tu bukan hanya untuk sembahyang tu. Seluruh strategi diatur di sana, termasuk strategi perang sekalipun. Ekonomi diatur di situ. Pengkaderan diatur di situ. Mendidik umat, ibadah tu jelas tu. Solat. Jadi rumah ibadah itu karena kita anggota dewan masjid dan musola, makanya ada nanti ketentuan-ketentuan rumah ibadah itu untuk apa fungsinya. Bukan hanya untuk solat. Banyak yang bisa kita kerjakan. Ibu-ibu banyak di siko aduan majlis taklim. Ada Bu? Aduan tu. Tu tugas tu. Aduan majlis taklim. Kalau tak namu ibu memanggil orang lain, ustaz lain, panggil Bu. Mana tahu kan. InsyaAllah Mbok seorang kemari. Tapi Mbok ke Masjid Nurul Salam macam ini tak biang. Ke Masjid Pak Datuk Nur Amin almarhum. Ya. Sering ke situ sewaktu beliau hidup dulu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi banyak hadir ke majlis ilmu supaya kita lebih mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, siapa saja yang dijadikan, dianggap sebagai pengikut Rasul itu, umat Nabi itu oleh Allah, satu, asyidda alal kufar. Dia bersikap, punya prinsip tegas terhadap kekufuran. Itu perlu tu. Seluruh yang namanya kufur jangan diikuti. Tak boleh. Makanya saya juga kurang setuju dengan falsafah teorinya Panji Pinang tu. Mungkin mengasyikkan, mungkin mengenakan dilihat, tapi satu sisi banyak memakan korban dan jiwa. Yang kedua, nilai-nilai banyak yang tak setuju jawab. Tu Panji Pinang tu ada yang mati lanjang sebagai. Dia pakai Sarawak pendek saja, terbuka aurat. Yang kedua, untuk mencapai naik kate kawan berpijak. Tu yang sangat berbahayanya tu. Jadi Bapak Ibu kalau ada ingin caleg, silakan. Tak ada masalah doh. Tapi untuk naik orang jangan dipijak. Jangan orang yang dimasalahkan. Maju aja kita. Kalau kita punya potensi. Kalau ingin jadi pengurus dalam sesuatu, biar pengurus RT, pengurus musola, pengurus masjid, pengurus saja, jangan yang lain-lain dimasalahkan. Kalau awak lai rasanya, orang nanti akan memberikan. Itu kan amanah. Gitu caranya. Jadi makanya kurang bagus juga nilai-nilai filsafat dalam Panji Pinang tu.
karena itu bukan budaya dalam Islam. Jadi yang pertama, pengikut setia Rasul itu asyidda alal kufar. Setiap yang namanya kufur tinggalkan, tidak perlu dicontoh. Ini sering kita sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman kita yang diamanahkan oleh Allah sebagai mungkin pejabat di negara, dalam kecamatan, dalam kabupaten, dalam kota ataupun di mana saja. Ditampilkan tu awak bakarajo. Contoh kecil, kalau awak sebagai orang Islam membaca salam, cukup salam di dalam Islam saja, tidak perlu ditambah dengan salam yang lain. Karena salam yang lain itu adalah kufar. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu selesai itu. Assalamualaikum, apa artinya, Bu? Keselamatan atasmu. Warahmatullahi, yang Allah rahmati dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang mana? Wabarakah, yang diberkahi. Dalam salam ada nilai-nilai tauhid. Kadang-kadang awak di Indonesia kau kan latah lah bagi ikut-ikutan. Tambah je salam na lain, je salam agama na lain. Tak perlu kalau awak orang Islam. Mohon maaf, di lingkungan kita ini ada yang non apa? Non-Muslim. Ya, tidak ada. Mohon izin, video saya nanti jangan dipotong. Kita meluruskan pola pemikiran umat Islam. Kalau awak umat Islam selesai sudah sempurna dengan salam yang dibimbing oleh baginda Rasul. Kadang banah lain percaya indah, maka tambahlah dengan salam yang lain. Salam yang lain itu berarti kita mengakui ada Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau dalam ilmu tauhid itu namanya batal imannya tu. Dalam ilmu tasawuf namanya murtad i'tiqad. Murtad i'tiqad tu lain di mulut, lain di hati. Makanya dalam agama namanya munafik namanya itu. Tidak boleh. Selesai itu. Kalau Islam kita. Tapi kalau tidak Islam itu lain cerita. Ini kadang-kadang ada yang berlindung bagi Pak, itu kan toleransi. Duduan dulu toleransi itu dulu. Tolong cari dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang mau kasih toleransi. Biko jangan salah lo, biko. Membiarkan, tidak mengganggu, bukan mencampur adukkan. Ini beda tu. Kalau lah masuk ke dalam lain tu mencampur aduan tu. Azan di gereja tu mencampur aduan namanya tu. Selawatan di tempat ibadah umat lain tu mencampur aduan tu. Tidak boleh. Di sinilah awalnya Allah menegur. Ya Muhammad, kecil orang Quraisy, daripada awak ribui saya, ajak awak damai. Caranya hari Jumaat kami sama-sama ke rumah masjid. Itu hari Ahad, hari Sabat, hari Sabtu datanglah ke tempat kami ni, rumah ibadah kami. Maka turunlah qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ya Muhammad, hai orang-orang kafir. Itu prinsip. La a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kami tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang kami sembah. Dikunci di Allah. Lakum dinukum waliyadin. Tu jalan tu. Bilik ketik bilik kadang tu. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Itu prinsip. Asyidda alal kufar. Jadi kalau dalam akidah, mohon maaf Bapak Ibu, tidak ada toleransi. Titik tidak pakai koma. Tapi kalau masalah sosial, masalah kehidupan bermasyarakat, Islam jauh lebih hebat. Tidak tahu orang tu.
Saya lihat di mana yang mayoritas Islam, aman yang minoritas tu. Ndak kabar ada. Andai kan ada di balik rumah awak, tetangga awak yang non muslim, jam 3 malam minta tolong kawak, Pak tolong antan ke rumah sakit, istri mau malayan. Nyo ndak ada kendaraan do, antan. Kalau ndak bapak ibu berdosa. Lah 2 hari nyo ndak makan, ndak ada bareh do. Agih bareh, kalau le makan bareh nyo, makan bareh, makan apa? Makan nasi. Agih nyo. Kalau ndak ibu berdosa. Oh meninggalnya, boleh dicaliak, boleh silakan. Kalau dibolehkannya, boleh diantar ke tempat apa namanya tu? Pemakamannya atau tempat terakhir istilahnya tu, silakan kalau dibolehan. Yang tak boleh, Allahumma ufir laha, itu tak boleh tu doh. Allahumma ufir lahu, jangan, tak boleh, karena itu tauhid. Makanya kita kemarin ada anak-anak yang kesurupan di suatu SMK di Padang ini. Ada yang dari muslim, ada non muslim, perempuan. Buya, ada anak-anak tolong cik kesurupan. Datang bu. Ada yang non muslim. Kalau ikut bang, ikut dia Nasrani buya. Tolong saya buya. Bapangan, kalau merukiahnya kau le menjamin ibu bekonya masuk Islam kau. Oh, enggak. Kalau enggak panggil pendetanya. Dia nombor. Kalau ambo yang meruqyah pasti ayat-ayat Allah yang bacaan juga. Itu tauhid. Jadi sekali lagi Bapak Ibu atau calon-calon anggota dewan nantinya kok nyampang awak menjadi pejabat, dititipkan Allah amanah, jangan sampai salah kita mencampur adukkan yang tidak boleh. Toleransi jauh lebih hebat dalam Islam. Jangankan orang hidup, tak kala Rasul sedang duduk dengan sahabat, lewat jenazah dibawa diorang, Rasul tagak Nabi itu, sahabat pun ikut berdiri. Udah sampai ke ujung sono, Rasul duduk lagi, duduk dengan sahabat ikut lain duduk. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa Tuhan berdiri menghormati itu jenazah? Bukankah yang lewat tadi itu jenazahnya orang Yahudi? Iya. Kita menghormati orangnya, bukan agamanya. Orang lah meninggal, lah mati, ndak hidup lah doh. Beda agama jawab, masih dihormati. Di dalam Islam itu toleransi tidak bisa tidak taluk-taluk dalam agama lain itu. Nah, gitu caranya. Jadi kalau masalah akidah, ibadah dan tauhid, tolong sekali lagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru tidak ada toleransi. Makanya inna dina indallah Islam. Titik itu. Jangan campur-campur. Anak-anak muda awak tu perlu tu. Kadang-kadang mau kawan itu ucapan selamat ke hari agama lain. Tidak boleh. Kalau Buya Hamka mengatakan haram hukumnya. Saya lihat fatwa MUI 81. Sampai kini tidak ada dicabut. Gara-gara itu Buya Hamka keluar itu dari MUI. Tidak ada. Toleransi tidak ada. Menghormati, ya. Jadi jangan berlindung, jangan bermain di balik. Kadang-kadang, Pak, itu kan kata-kata saja mah. Hati-hati Bapak Ibu. Iyo kata-kata. Bu, lihat aja lah Bu. Itu ilmu sesuatu tuh, tidak ada galak-galak doh. Jangan berlindung di balik kata-kata. Kita akan halal bergaul tidur dengan istri kita yang dulunya belum halal gara-gara kata-kata. Aku terima nikah anak bapak mahar sekian tunai. Sah. Kan kata-kata tu. Bahkan seorang suami haram tidur dengan istri kalau dia menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Dek sayang ke bini kau, bausok punggung bini di punggung dia sama bana aja punggung mama tu. Haram tidur dengan dia itu. Tidur juga mak kan dah boleh dah. Boleh Bu? Tak boleh. Tu gara-gara kata-kata tu.
Awak kini diakui sebagai orang Islam gara-gara kata-kata tu. Jangan bermain. Nyu ada je tu yang suka berkilah tu. Makanya kita luruskan kepada anak-anak yang muda-muda itu. Pak, itu kan WA saja Pak yang kirim-kirim maksudnya. Memang WA, ma yalfadhu min qaulin illa ladahi raqibun atid. Tidak ada. Kiri dan kanan itu pasti ada malaikat raqibun atid. Jadi satu huruf pun tidak akan lepas. Satu huruf. Asyidda alal kufar. Kalau memang awak mengaku umat Nabi, satu adalah bagaimana kita punya prinsip hidup dalam Islam tu. Bersikap keras, tegas dengan kekufuran. Lah bu? Alah mah. Hah? Ibu lah mengantuk nampak Yang kedua, ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama makhluk, terutama manusia. Kasih sayang. Bu, jangan berang kepanjang saya. Sayang awak sesama. Kau ndak baru-baru si paru itu sadolahnya. Datang anak ke surau, mari buinya, bagaluinya, bau sia. Hoi. Mari bui saya pulang saja. Tak boleh. Jangan sekali-kali mengusir anak dari masjid dan musola. Jangan. Kalau bapak ibu mau si anak dari musola jauh masjid, dia pasti tak nyaman, tak senang dia. Adi maju zaman di tempat lain, dia cari tempat begitu. Makanya sangat penting. Jadi penuh dengan kasih sayang. Apalagi kalau hidup awak tetangga, awak di kompleks, ada tetangga dekat, macam-macam lah. Bahkan Nabi mengecian dek menjaga tetangga tu, ibu-ibu yang memasak, masakannya wangi, harum, tercium ke tetangga awak, banyakan kuah agian ke tetangga tu kuah je. Janganlah, saleh lah daging masa ketik. Kalau kuah je boleh, tetapi kan jujur banah waktu mah. Ya, bu ya. Jadi kalau begitu menjaga tetangga tu, konda kadang-kadang menyapu saruk ke halaman kawan lu begitu. Atulah panik sekawan di buye. Ikuku ba ibu gitu. Dah. Jadi al muslimun man saliman muslimun min lisani wa yahdihi. Bu, muslim yang baik itu adalah aman, nyaman, selamat muslim yang lain dari lidah dan tangannya. Nyonan dua itu membuat pengkawala wah. Kondak tangan lidah, kondak lidah tangan. Nah, jadi oleh sebab itu makanya kita penuh dengan kasih sayang, baik dengan siapa saja, apalagi dengan karib kerabat kita. Yang ketiga, laku ibu nampaknya tu mah. Yang ketiga, dah. Yang pertama tadi ibu bilang sedua kan? Yang pertama, asyidda alal kufar, bersikap keras, tegas, disiplin terhadap kekufuran. Yang kedua, berkasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada. Kalau mengaku umat Nabi, umat Islam, kamu lihat mereka itu ruku dan sujud. Kalau ngaku orang Islam, solat. Kalau tidak Islam itu doh isi alam. Benar itu, bu. Nabi Muhammad menerima wahyu umur berapa, bu? Umur sampai 40. Betul itu. Nabi Muhammad menerima wahyu umur 40. Angku sampai 40 itu rahasianya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Bahkan kau umur 40. Allah menganggap umur 40 itu manusia sudah stabil, lah normal, lah waras. Kalau ada umur 40 lebih ndak yo solat doh, ndak waras tu doh. Ndak stabil, ndak normal, gilo je tu mah. Tu ndak sia-sia lah kau 40 tu doh.
Makanya Nabi mengecehan salat itu penting sekali, tarahum ruk'an sujadah. Kamu lihat kalau umat Nabi itu pasti rukuk dan sujud. Tak ada ndaknya dong. Makanya salat, ajar awak salat, didik dia, bina dia, bawanya ke surau. Ambo dah yakin samanya ikut yang ada di situ tu. Nak yakin tu dah. Pak RT itu Pak RT yang tahu. Barak kakak awak yang ada di situ. Kalau ndak yo tahu doh, aku pun lagi yang kurban batang barah. Itu sih caranya. Ledo saratui. Wah, saratui labia. Seorang saja datang kemari ni, cik rumah tu, seorang. Malah tui musalla rumah. Memang sayang kini kan tak pembagian daging kurban doh itu kan. Gitu. Tapi begitulah. Begitulah. Ndak nampak pahala tu lu nampak lah doh. Kalau nampak pahala tu, modeh daging kurban tu, oi, baduyun-duyun kemari tu mah. Ndak tanggung ramai tu di luar tu sasa-sasa tu. Batu, ada pembagian daging kurban tu mah. Tapi sayang dia ndak nampak. Kalau nampak entahlah. Luar biasa. Makanya Rasul mengecehan salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Beruntunglah Bapak Ibu yang lain salat sunnah sebelum subuh tadi pagi. Mendapat kebaikan melebihi dunia dan isi. Oto yang paling mahal apa? Pajero. Pajero coba lebih hebat dari Pajero tu. Alphard. Coba kalau lihatan Alphard Ziko cik tu agak saratui sebanyak awak lah Ziko. Woi, jangankan bisa lalu di Ziko tu. Batu besok pagi pembagian Alphard. Tapi sayang pahala tu ndak bantu Alphard doh. Makanya kaja itu Bapak Ibu. Salat ke musalla. Ramaian musalla wako. Apalagi kalau Bapak Ibu awak orang lah gaek-gaek lah tua-tua lah pensiun, jadi rumah je sembahyang tu lah. Jadi rumah je lah rugi. Bagaimana kau rugi? Salat yang hebat adalah salat berjamaah. Berapa kelipatannya Bu? 27. Ini teorinya. Umur pendek, nilai pahala yang disiapkan Allah jauh lebih hebat. Umat dulu wajar solat seorang-seorang, batu umur 1000 tahun. Nabi Adam umur 950 tahun. Nabi Nuh wajar solat seorang-seorang. Kapan solat berjemaah? Setelah hijrah. Kini umur ketek-keteknya. Standar Nabi itu kan 63. Kalau syukurlah lah ada yang 80, 90, ada yang 95. Jadi salat ke masjid, ke musola, ramai-ramai awak. Nyo kadang-kadang ada yang suka berdebat bagai, oh ndak. Padusi itu perempuan tu salat di rumah. Ndak di sikor atau tempat lain. Kepatang boleh pengambilan tu. Nyo debat di ibu-ibu. Padusi itu ustaz lalu salat dalam kamar. Lepas dia saya mengecek kan sudah tu. Lah Bu, lah nyo. Bila ibu salat dalam kamar tu, apabila dalam perjalanan ke masjidmu salat itu tidak aman. Dulu, di zaman dulu, asado pandai perempuan yang keluar, itu diambil di orang-orang Quraisy itu. Inyo telanjangi, inyo gaduh, tidak aman di rumah kata Rasul. Dan kedua, bila perempuan itu salat di rumah, kalau ada suami awak sakit, mau hadapi suami itu wajib. Solat ke rumah masjid tu, semua solat tu sunnah. Abian suami ibu dulu, bela kiawak dulu. Jampai jo. Kau nyampang ibu pai ke rumah masjid, laki awak di rumah serang sakit, maninggalnya, mangarutunya, ibu ndak masuk sarugo dah. Masuk neraka. Karena ada syarat nyampe masuk sarugo tu ibu-ibu. 1. Solat 5 waktu. 2. Puasa Ramadan. 3. Menjaga kehormatan diri dan keluarga. Nang kampe redha suami. Suami mengarutu. Kan tak redha tu dah. Jangankan masuk surga, neraka bayinya. Makanya redha suami. Dan 3. Bila perempuan tu solat di rumah terlalu rancak, terlalu cantik,
Balabih rencanya patah liye orang macam liye onde bini siatu tu. Baru solo orang gara-gara inyo di rumah. Ustaz Haji. Umur lah 90 ah. Lah karipui sadonyo. Lah bantu tawang buah bui saya. Orang awak datang ke musola ke masjid, orang melengah-lengah saya. Aman datang. Karena salatul jamaah afdal, lebih utama dibandingkan dengan salat sendiri. Salat berjamaah kalau salat seorang berapa bandingannya, Bu? 27. Sekali ibu salat maghrib di Sikoa, di surau di musola sama jo 27 kali di rumah. 27 kali berarti sama jo 27 hari. Kan hampir sebulan lah tu. Makanya jangan di rumah je solat tu. Ramaian musola. Ini kadang-kadang ada yang hobi berdebat bagai. Orang-orang hobi berdebat tu tidak perlu dilayani. Abaikan saja. Awak jelek perbanyak amal. Bukti satu dalam Al-Quran. Aqimus shalah itu perintah pelamar Bapak Ibu yang ahli bahasa Arab. Dirikan salat. Watu zakah perintah. Yang ketiga warka'u ma'ar raki'in. 3 perintah Allah situ. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Di mana orang rukuk bersama tu? Di masjid di musola salat jamaah. Ramai masjid musola ya Bu ya. Yang kedua kata sahabat, ya Rasul, saya udah tua, terus butuh. Jadi ndak ada nak kami membiang ke rumah masjid dah. Tu perlu je datang ke masjid salat berjamaah ya Rasulullah. Oh begitu. Ya Rasul. Anta sami'atu tidak? Apakah engkau mendengar azan? Sami'atu ya Rasul. Fa'ajibhu. Wajib datang. Orang gae butuh, ndak ada nak kami membiang ke rumah masjid. Tak dengar suara azan, datang ke musola. Badan gadang, awak sehat, butuh indah. Rumah balanci-lancian je suruh je musola Nurul Ikhlas wa. Tak dengar suara azan, pakak dah lah dah. Ndak datang dah. Alasan awak besok di akhirat. Cobalah. Saya lihat dalam Al-Quran itu. Masalakakum fi sakor. Kan itu pertanyaan tu. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu. Itu kan jamak tu. Sadu Allahnya menjawab. Sadu Allah tu berarti seluruh penduduk neraka tu menjawab. Jadi solat tu lah ada dari saja Nabi Adam. Seluruh menjawab qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tidak salat. Masa rumah kan dekat musola Nurul Ikhlas. Iyo rumah lain dekat, tapi sembahyang indah. Begitu ya? Yo. Jadi tidak ada alasan awak besok dulu. Bandingan juga orang gaek tadi tu. Lah gaek butuh tidak ada kau membiang. Datang tu. Jadi oleh sebab itu, mari didik diri awak, keluarga awak. Kalau bapak-bapak ala rajin datang ke musola, bini awak lain. Kalau 2 bini awak bawa keduanya. Ndak ada. Bawa keduanya. Kalau 3 bawa ketiganya. Lain boleh bawa. Maksud ndak? Dalam Al-Quran kan boleh mah. Ndak boleh dah. Masya-Allah. Birang sibuk mah. Baik. Bagi bapak-bapak yang hobi atau yang berniat untuk poligami, jangan senang dulu. Bila Nabi itu babini lebih dari cie setelah istri pertama itu meninggal. Lah mati bini itu aku bini je lah. Ko bini kadang yo baru idui. Cie itu Nabi dah kena bini lah je lah. Itu kadang Sarawak awak nemu itu mah. Fa ilan ta'dilu fa wahidah. Kalau tidak terlalu berlaku adil, jangan cukup satu saja. Serang seorang itu sudah habis dah ada. Ya, baik. Jadi salat berjamaah tidak ada tawarnya itu. Ramaian musolah awak lai. Kau dak awak kamu ramaian sia.
Nah, jadi kau dapat anak-anak awak dibawa. Lai sayang anak bu? Lai indah. Bagi bapak ibu yang ada anak, bawa ke surau. Biasanya ke surau, ke musola. Biasa solat berjamaah. Didik dia. Nak, lai solat tadi. Lai ya, lai jamaah. Ndak, beranginya. Besok jamaah lah ya. Ya ya. Itu caranya. Kalau ndak nak jamaahnya doh, suruhnya 27 kali. Saudara kan salah tu. Tapi begitulah untuk memotivasinya. 27 kali. Kalau ndak datang ke surau Gitu caranya. Jadi penting bagi kita bahwa kalau awak mengaku umat Nabi, tolong sekali lagi solat jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Solat itu beda antara orang beriman dengan orang kafir. Bainal abdi wal kufar tarakus solah. Andaikan awak indak puasa, kadang-kadang ada tinggal, masih dianggap sebagai orang Islam. Awak tidak ada kepiang untuk pergi haji dan umrah doh, masih dianggap sebagai orang Islam. Kadang zakat bayi, kadang indak, masih dianggap orang Islam. Kalau tidak solat, dia kafir. Man taraka shalah faqad. Ada qad di sana. Qad itu taukid dalam ilmu bahasa Arab. Penguat. Siapa yang meninggalkan solat, maka sungguh dia telah kafir. Ini tidak ada tawar-tawarnya. Makanya Nabi mengecian ke anak kandung beliau Fatimah, solat sayang, solat. Saya Rasulullah, bapakmu tidak bisa menolong di akhirat kalau engkau tidak solat. Solat sayang. Kan bisa saja Rasul ngomong, Fatimah, tenang saja, nanti di akhirat ada papi. Ya, tidak usah sholat. Bisa. Bagi Rasul tidak ada yang tidak bisa. Karena bahasa tadi laulah. Ya Ustaz ya. Kalaulah bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan ada ini. Jadi oleh sebab itu, mari sholat jangan sampai diabaikan. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Khawatir awak kalau ada anak-anak awak mereka itu sudah mengabaikan sholat. Ini dari situ awalnya dulu. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin, ini kita tidak membaca proses lahir Rasul, siabidannya, barahari, kemudian semua itu tidak terlalu kita apa ya. Yang penting bagaimana kita sebagai umat pengikut Rasul menjalankan semampu kita yang diajarkan, yang disampaikan oleh sang baginda Rasul. Karena ikut sering terabaikan. Cari salah anak-anak awak, bapak ibu, kalau mau ada perlombaan, kalau tidak menjalankan tuasa, nak nyodono main poli, main basket, main takraw, asa hilang, maghrib habis, isya pun lewat, pulang malam beko subuh lalu lu. Awak sayang jo karena awak kecil awak. Kalau sayang awak selamanya nyo dunia akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu kan gambaran Allah itu. Nyampang rumah awak tabaka jam 3 malam. Nya namanya malang dak dapat itu lah mah. Muju dak dapat diraya. Api lah kadang anak je cucu serang lalu. Ba awak apa dia lalu atau awak jagoan? Babu, api lah kadang juga. Jagoan kan? Kau ndak namanya jago ba? Dia lo diri. Cuma yang tu untuk ado menyelamatkan anak supaya nak tawakal. Itu api dunia baru. Api akhirat besok siapa nak menyelamatkan? Tidak ada. Selamatan kini. Maka dari ketik teraja-raja lah kadang terbawa-bawa lah tubuh terubah tidak kamati jadi parangai. Biasa dari ketik anak awak solat. Kalau dibiasakan insya-Allah Bapak Ibu insya-Allah aman. Alhamdulillah kita 4. Cucu baji sampai baji. 3 sudah di asrama. Hafiz Quran. Alun tibo katunya tibo saji. Kancang lo dari awak. Doa panjang lo dari awak ini kok. Kenapa? Membiasakan. Memang berat iyo. Sayang awak ibu awak ndak ibu namu itu do. Padia asalnya dulu. Nah, tu bahasa padia tu. Nang kata dia awak. Makanya ada anak-anak lagadangnya ndak tahu dengan agama, orang gaeknya pacaruyan. Orang gaeknya tidak nyohargai. Jangan salahkan dia. Awak dulu dari awal.
Handphonenya dia gadget seorang, sadanglah tuh, banggalah tuh. Itu merusak, itu racun itu. Racun yang merusak itu. Jadi penting bagi awak bahas supaya anak-anak awak kau. Ini kini main ikut kerja dah. Ini pakai ilmu wasi saja, mesti pakak, mesti bana, mesti aniang saja. Azan seorang orang tu. Kan memang nampak dia awak kayak gitu. Kalau lewat awak pergi solat tu, ini duduk tu dikadai main ikut tu dah. Woi, bang, lain terangah orang azan. Lain goya, baru ni tabang. Tak nak ambo tu dah, tak orang lain. Tapi tanggungjawab moral. Mata ambo nanti akan dihisap karena nampak. Jadi kalau ada bapak ibu pergi ke musola, nampak anak-anak bermain di jalan tu, suruh ke suraunya. Tugas awak menyuruh. Nambuh anak nambuh dah tahu tu dah. Pokok suruh. Gitu caranya. Oh nyu dah anak awak dah. Memang dah anak awak tapi awak nampak. Mata bapak ibu, telinga bapak ibu akan dihisap. Inna sam'a, tu dalilnya tu. Al-Isra Bani Israel. Wal basar wal fuad, sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hati akan dihisap. Jadi sebab itu jangan sampai kita abaikan. Salat adalah sangat penting sekali. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Karena janang lah mulai menetiang nampaknya bagus. Memang itu nak tunggu dari tadi tu. Asa mulai mencogok awak perhentian. Itu sebenarnya. Ya, karena memang jam 9 lewat gitu kan. Kalau ibu-ibu jauh ambo dah keknya, ambo dah kurang jai gitu kan. Baik, Bapak Ibu, demikian saja dalam penyampaian. Untuk jalehnya silakan lihat nanti dalam Al-Quran surah Al-Fat, surah yang ke-48 ayat 29. Itu. Itu dari sana rinciannya itu. Jadi, ada yang bertanya, Bu, 1 menit menjelang janang sudah menetiang. Taruh Ibu, kalau tidak habis kau kami bungkui pulang. Tidak ada? Kalau tidak kita tutup. Dalam penyampaian nambah tadi kau kurang lama manihe racik bawang dek kurang alu hirono picik dek kurang kuni atau masakan dalam biak mata, maafkan nambah tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah kepada Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ibu pengurus Mushola Nurul Ikhlas, Bapak Ibu orang tua kami yang tidak pada tempatnya tersinggung dek kana ia terlantung dek turun, salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Semua tujuan kita adalah kita ingin mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.